Lagi bikin kolam doa. Ini untuk remote cuaca energi di secara spiritual di langit Mandalika. Jadi sesuai dengan permintaan. Orang tuh kan, loh kok gitu tampilnya? Nah kok gini? Nah itu semua akan ada buahnya kan? Tapi semuanya message-nya kan apa? Message-nya sebenarnya mau bilang saya adalah gitu. Saling serangnya bukan kinerja, bukan program, serang orangnya. Itu kan kriminal di negara demokrasi ini. Dia dikasih otak tapi nggak dipakai. Dikasih otak tapi nggak dipakai. Nggak dipakai. Ritual ini kemudian dihujat oleh beberapa orang yang fanatik agama, dianggap sebagai kegiatan musyrik. Ini tetap ada bakar ya, apinya tetap bakar, cuman di atasnya itu ada es batu. Pikiran saya suka merenung gitu. Saya suka nangis, merenung gitu ya. Bukan kan apa-apa, tapi ya Allah, sampai di mana ini gitu. Indonesia ini bagaimana nasibnya? Tapi mereka sendiri lebih syirik. Masa baliho Rizik aja mesti disembah-sembah segala, dipuja-puja seakan dia dewa dari segala dewa. Kita memang bisa mendesakkan, memohon kepada Allah agar diturunkan pemimpin yang memang tidak menghendaki perutnya itu dikenyangkan, tapi dia hanya menginginkan rakyat makan, rakyat bisa hidup dan selamat. Nah, dan jangan kau tinggalkan kami dan menangkan kami, karena jika engkau tidak menangkan kami, khawatir ya Allah, kami khawatir ya Allah, tak ada lagi yang menyembahmu. Siapa yang kamu maksud itu? Dua calon ini sama-sama muslim. Ini doa apa? Mbok mikiro. Kami khawatir ya Allah, tak ada lagi yang menyembahmu. Jangan gitu. Kalau kami kalah dalam pilpres, aku khawatir bendunganku gak jadi. Nah itu masuk akal. Ini orang berdoa, Kiai, serem, saya gak bisa membayangkan. Tiba-tiba berdoa, kalau tidak menangkan kami, maka kami khawatir tidak ada lagi yang akan menyembahmu. Jangan begitu berlebihan. Acting boleh, tapi jangan berlebihan. Sampai kemudian akhirnya kita terjungkal ya oleh sebuah kenyataan ya. Iki rasakno Pak Prabowo karo Pak Jokowi dadi siji, bongko sampean no. Maka pelajaran yang kita ambil apa? Sesuk 5 tahun ngarep ojo serius-serius nek pilpres. Engko nang sing mbok seriusi rukun dadi wakil menteri, ojo ngono ya. Ini pelajaran besar dari Bapak Presiden Republik Indonesia yang namanya Pak Joko. Kita itu ributnya kayak kemarin kayak gitu, koyok sampai ono sing pegatan gara-gara beda pilpres. Oleh Pak Jokowi ditutup itu semua. Wis to, pilpres iki rukun antar sesama pemimpin bangsa. Ini rakyat berteriak, wow, kami udah lapar, gitu. Tapi ada ruang hampa sehingga suara tuh nggak sampai. Sementara di etalase itu kita masih melihat, oh ternyata di sana tuh seperti masih baik-baik saja, keramaian terjadi. Neno Warisman dilaporkan oleh pasangan suami istri bernama Geodi Naim dan Mirza Dewianti ke Polres Jakarta Selatan pada 8 Januari 2015 kemarin. Neno dituding melakukan penipuan dan penggelapan terkait travel umroh Neno Tour miliknya. Saya bilang, ya Allah, ya Robbi, aduh ya Allah, ini orang-orang ini benar-benar nggak punya hati nurani sama sekali. Dan mereka tidak mengajarkan serta tidak memberikan peluang kepada hati nurani itu untuk tumbuh. Jadi akhirnya semua menjadi binatang buas yang luar biasa. Artis era 80-an sekaligus pendakwah Neno Warisman tidak terlihat mendatangi Polres Metro Jakarta Selatan untuk memenuhi panggilan pertamanya kepada pihak berwajib atas dugaan kasus penipuan dan penggelapan dana melalui travel umroh miliknya. Masih dia itu masih nggak makan anaknya sendiri gitu, istilahnya tuh dia masih care sama anaknya. Nah, ini kan enggak gitu, sadis. Terseret gonjang-ganjing kasus dugaan penipuan seolah membuat artis senior Neno Warisman mendulang babak mengejutkan. Bagaimana tidak, tak banyak yang tahu bahwa tanggal 11 Maret 2015 lalu, Neno telah mendapatkan panggilan dari Polres Jakarta Selatan terkait dugaan kasus penipuan yang dilaporkan oleh Geodi Naim dan Mirza Dewianti.
Tapi alih-alih datang memenuhi panggilan pihak yang berwajib, Nenowarisman justru menyibukkan diri dengan keberangkatan para jamaah dari tur travel umroh miliknya. Mungkinkah seorang Nenowarisman berani mangkir dari panggilan pihak polisi dengan alasan menghantar para jamaah umroh yang berada di bawah naungan tur miliknya? Benarkah Nenowarisman berusaha menghindar? Jadi bengis, keji, dan betul-betul binatang buas. Jadi ini sebuah alam yang bukan alam manusia menurut saya sekarang ya. Oh, ini alam, bahkan saya bilang bahkan binatang saja itu masih lebih bagus ya. Reaksi orang-orang bule melihat ada pawang hujan di acara semodern seperti MotoGP di Mandalika. Mereka kaget, tapi mereka tambah kaget ketika ternyata si pawang berhasil menghentikan hujan deras. Percaya tidak percaya, pasca ritual, hujan yang mengguyur sirkuit akhirnya mereda dan panitia memutuskan untuk menggelar balapan pada pukul 16:15 waktu Indonesia bagian tengah. Reaksi orang-orang bule melihat ada pawang hujan di acara semodern seperti MotoGP di Mandalika. Mereka kaget, tapi mereka tambah kaget ketika ternyata si pawang berhasil menghentikan hujan deras. Diguyur hujan deras menjelang balapan MotoGP, pawang hujan di sekitar sirkuit kembali diturunkan. Di tengah hujan deras, sang pawang kembali melakukan ritual dan membuat hujan mereda. And Ducati have so much experience in the wet, they just put a setting that they tell you. Percaya tidak percaya, pasca ritual, hujan yang mengguyur sirkuit akhirnya mereda dan panitia memutuskan untuk menggelar balapan pada pukul 16:15 waktu Indonesia bagian tengah. Bahkan akun official MotoGP nge-tweet dengan surprise, "It work!" Karena si pawang dianggap berhasil menghentikan hujan. Ritual ini kemudian dihujat oleh beberapa orang yang fanatik agama, dianggap sebagai kegiatan musyrik. Tapi mereka sendiri lebih syirik. Masa baliho Rizik aja mesti disembah-sembah segala, dipuja-puja seakan dia dewa dari segala dewa. Aneh memang kaum jenggot separuh ini. Di satu sisi mereka ribut menganggap kalau pawang hujan dan ritual kendi Nusantara itu adalah kegiatan yang syirik, menduakan Tuhan dengan memakai perantara dalam meminta kepadanya. Baliho Rizik seperti berhala buat mereka, Tuhan yang bisa menyelamatkan mereka dari kemiskinan dan kebodohan. Seorang wanita dengan mengendarai motor menabrak kantor SPKT Polres Kota Pematang Siantar, Sumatera Utara. Sebelum insiden tersebut terjadi, pelaku dengan motornya melintas dari Jalan Sutomo dan berulang kali mencaci maki sejumlah petugas yang sedang mengatur lalu lintas. Padahal miskin dan bodoh itu bisa saja dari mereka sendiri. Ya gimana nggak bodoh, orang dalam penjara kok yang dipuja-puja.